Langit sore di kota Hangzhou berwarna keemasan, memantulkan sinar terakhir matahari yang tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. Jalanan ramai, deru kendaraan berpacu dengan langkah terburu para pejalan kaki. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang gadis sederhana melangkah pelan, membawa tas belanjaan plastik yang penuh dengan sayuran. Namanya Lin Xiaoyu, berusia 22 tahun. Rambutnya dikuncir sederhana, wajahnya bersih tanpa riasan, namun sorot matanya menyimpan keteguhan. Ia baru saja pulang dari pasar setelah seharian bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket kecil. Sesampainya di depan rumah kontrakan mungilnya, Xiaoyu menarik napas panjang, lalu membuka pintu dengan senyum tipis menyambut ibunya yang sedang duduk di kursi roda. "Ibu, aku beli sayur segar. Malam ini kita bisa makan tumis buncis kesukaanmu," katanya dengan nada ceria, berusaha menutupi lelahnya. Wanita parubaya itu tersenyum lembut, meski wajahnya pucat. Penyakit kronis yang dideritanya membuat tubuhnya rapuh. Dan Xiaoyu adalah satu-satunya penopang keluarga kecil mereka. Sementara itu, di sisi lain kota, berdiri sebuah gedung megah bertingkat puluhan lantai. Kantor pusat grup Chen, salah satu konglomerasi terbesar di Tiongkok Timur. Pemiliknya, keluarga Chen, dikenal dengan kekayaan dan pengaruh yang hampir tak tersentuh. Di ruang rapat lantai atas, seorang pria muda mengenakan setelan jas rapi, duduk dengan tenang meski tatapan banyak direksi tertuju padanya. Dialah Chen Yuhan, pewaris tunggal keluarga Chen, berusia 25 tahun. Wajahnya tampan dengan rahang tegas, sorot matanya tajam, namun sering menyimpan keteduhan yang tak banyak orang sadari. Rencana ekspansi ke sektor teknologi hijau harus segera dijalankan. Kita tidak boleh tertinggal dari perusahaan asing. Ucapnya tegas, membuat para direksi mengangguk. Meski usianya masih muda, Yuhan Abukti memiliki kecerdasan bisnis yang menakjubkan. Namun di balik wibawanya, ada kehampaan yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Hidupnya bergelimang harta, tapi ia merasa terkekang oleh batasan keluarga, aturan tak tertulis dan ekspektasi yang berat. Takdir mempertemukan dua dunia yang sangat berbeda itu pada sebuah malam. Hujan turun deras di jalanan kota. Xiaoyu berlari kecil sambil menutupi kepalanya dengan kantong plastik. Ia baru saja pulang lembur dari minimarket ketika melihat sebuah mobil hitam mewah berhenti mendadak di depan trotoar. Dari dalam mobil, seorang pria turun terburu-buru. Jasnya sudah basah, namun ia tak peduli. Wajahnya menegang, seakan dikejar sesuatu. Xiaoyu yang sedang berlari justru terpeleset karena jalanan licin. Seketika, tubuhnya hampir jatuh, namun sebuah tangan kuat menangkapnya. "Hati-hati!" Suara itu terdengar tegas namun penuh kepedulian. Xiaoyu mendongak dan matanya bertemu dengan tatapan mata hitam pekat milik Chen Yuhan. Sejenak, waktu seolah berhenti. Suara hujan, klakson kendaraan, dan langkah orang-orang terasa menghilang. Yang ada hanyalah dua pasang mata berbeda dunia, saling menatap dalam kebingungan. Terima kasih," ucap Xiaoyu pelan, wajahnya memerah. Yuhan menatapnya sesaat, lalu tersenyum samar. "Tak apa, kau baik-baik saja?" "Iya, hanya sedikit kaget." Sebelum Xiaoyu sempat bertanya lebih lanjut, Yuhan sudah menoleh ke arah jalan, tempat seorang pria paruh baya menunggunya dengan payung. "Tuan muda, kita harus segera pergi. Direktur sudah menanti." Yuhan mengangguk, lalu menatap Xiaoyu sekali lagi sebelum masuk ke mobilnya. Saat mobil itu melaju pergi, Xiaoyu hanya bisa berdiri terpaku, bertanya-tanya siapa sebenarnya pria asing yang baru saja menyelamatkannya. Namun yang tak ia ketahui, Yuhan pun diam-diam menoleh ke kaca belakang mobil, memperhatikan sosok gadis sederhana yang berdiri basah kuyup di bawah hujan. Ada sesuatu pada tatapan gadis itu yang terasa berbeda dari semua orang yang pernah ia temui. Malam itu, Xiaoyu memasak makan malam sederhana untuk ibunya. Namun pikirannya terus melayang pada kejadian sore tadi. Sementara Yuhan, di ruang kerjanya yang luas, masih bisa mengingat jelas sorot mata gadis asing itu. Tulus,
jernih, dan penuh kehidupan. Dua hati dari dunia yang berbeda baru saja dipertemukan, meski langkah mereka tak sama. Dan disitulah awal dari cerita panjang cinta yang tak seharusnya terjadi. Pagi di Hangzhou menyambut dengan kabut tipis yang menyelimuti tepian sungai Qiantang. Burung-burung berterbangan rendah, dan sinar matahari perlahan menerobos jendela kontrakan sederhana tempat Lin Xiaoyu tinggal bersama ibunya. Seperti biasa, Xiaoyu sudah bangun lebih awal. Ia menyiapkan bubur hangat untuk ibunya sebelum berangkat bekerja. Meski penghasilan dari minimarket tidak seberapa, ia tetap berusaha menjaga senyum agar ibunya tidak merasa terbebani. "Ibu, jangan lupa minum obat setelah sarapan ya," ucap Xiaoyu sembari merapikan selimut ibunya. "Xiaoyu, kau selalu repot, ibu khawatir padamu," balas sang ibu lirih. "Apa yang perlu dikhawatirkan? Selama aku bisa melihat ibu sehat, aku sudah bahagia," jawab Xiaoyu dengan senyum tipis, meski di hatinya menyimpan kerisauan. Sementara itu, di pusat kota, suasana berbeda begitu terasa. Di lantai tertinggi gedung grup Chen Yuhan sudah berada di ruangannya yang mewah dengan dinding kaca transparan memandang keluar jendela. Ia seolah tidak peduli dengan tumpukan berkas yang menunggu tanda tangannya. "Tuan muda," suara sekretarisnya Liu Wan memecah lamunan. "Ini laporan terbaru tentang rencana ekspansi ke sektor energi bersih. Juga jadwal Anda hari ini cukup padat." Yuhan menoleh sekilas, lalu menandatangani beberapa dokumen tanpa banyak bicara. Wajahnya tetap tenang, namun pikirannya tidak fokus. Sejak malam sebelumnya, bayangan wajah seorang gadis sederhana terus muncul dalam benaknya. Mata bening yang menatapnya dengan jujur itu seakan menembus segala lapisan tembok yang ia bangun selama ini. "Apa aku sedang kehilangan akal?" gumamnya lirih, membuat Liu Wan terheran. Namun sang sekretaris tahu diri untuk tidak banyak bertanya. Siang itu, Xiaoyu harus menggantikan temannya mengantar barang ke sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota. Ia membawa kotak berisi produk untuk kantor yang memesan. Begitu tiba di lobi gedung tinggi, Xiaoyu sedikit tertegun. Interiornya megah, dengan lantai marmer berkilau, lampu kristal menjuntai dari langit-langit, dan para pegawai berlalu lalang dalam balutan jas elegan. Ia merasa canggung dengan pakaian kerjanya yang sederhana. Namun ia tetap melangkah, menahan rasa minder. Petugas resepsionis menunjukkan arah ke lantai atas, tempat barang itu harus diantar. Dan tanpa disangka, langkah kakinya kembali mempertemukannya dengan pria asing yang semalam menolongnya. Xiaoyu keluar dari lift, dan di koridor panjang, ia hampir bertabrakan dengan Chen Yuhan yang baru saja berjalan keluar dari ruang rapat. Mata mereka bertemu, seketika waktu kembali terasa berhenti. "Kau?" Xiaoyu refleks bersuara pelan. Matanya melebar. Yuhan menatapnya beberapa detik, sebelum bibirnya membentuk senyum samar. "Kita bertemu lagi?" Nada suaranya tenang, tapi di hati Xiaoyu muncul kegugupan. Ia buru-buru menunduk, lalu berkata, "Terima kasih sekali lagi untuk kemarin. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa." "Tidak perlu berterima kasih. Aku hanya kebetulan lewat." Yuhan menahan diri untuk tidak menunjukkan terlalu banyak ketertarikan, meski sebenarnya ia ingin tahu banyak tentang gadis ini. Sebelum percakapan berlanjut, Liu Wan membawa berkas. "Tuan muda, Anda masih ada rapat berikutnya?" Xiaoyu pun menyadari situasi. Ia menunduk dengan sopan, lalu berlalu sambil membawa kotaknya. Namun Yuhan masih menatap punggungnya, seolah enggan melepaskan pandangan. Beberapa hari kemudian, takdir kembali mempermainkan mereka. Xiaoyu sedang sibuk mengatur barang di minimarket tempatnya bekerja ketika seorang pelanggan masuk. Ia menoleh dan sekali lagi mendapati sosok yang tak asing. Chen Yuhan berdiri di depan rak memegang sebotol air mineral. "Kenapa Anda bisa di sini?" Xiaoyu hampir menjatuhkan kotak yang sedang ia susun.
Yuhan tersenyum tipis. Kenapa tidak? Aku juga butuh membeli air sama seperti orang lain. Tapi tempat ini terlalu sederhana untuk Anda. Xiaoyu menghentikan kalimatnya, takut menyinggung. Apa salahnya sederhana? Yuhan menatapnya serius, lalu meletakkan botol air di kasir. Berapa semuanya? 5 yuan. Yuhan mengeluarkan lembaran uang, lalu menatapnya sekali lagi sebelum berlalu. Namun sebelum keluar pintu, ia menoleh dan berkata pelan, "Sampai jumpa lagi, Xiaoyu." Xiaoyu terkejut. Bagaimana Anda tahu nama saya? Tapi Yuhan sudah pergi. Yang tersisa hanyalah debaran tak menentu di dada Xiaoyu, bercampur kebingungan dan rasa takut. Ia sadar, dunianya dan dunia pria itu berbeda bagai langit dan bumi. Namun entah mengapa, hatinya seakan tidak bisa berhenti bergetar setiap kali mengingat tatapan matanya. Di malam yang sama, Yuhan duduk di balkon apartemen mewahnya, memandangi lampu kota yang berkelap-kelip. Angin malam menerpa wajahnya, membawa pikiran yang tak menentu. Apa yang aku lakukan? Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Tapi, mengapa aku begitu ingin tahu? Dalam kesunyian, Yuhan merasakan sebuah perasaan yang jarang hadir dalam hidupnya. Sebuah rasa yang sederhana, namun membuatnya merasa lebih hidup daripada semua rapat, angka, dan kesepakatan bisnis yang ia jalani. Ia tidak tahu bahwa di tempat lain, Lin Xiaoyu pun duduk termenung di kamarnya yang sempit, menatap keluar jendela, mencoba menenangkan debar hatinya. Dua hati yang berbeda kasta itu tanpa sadar sudah saling mendekat, perlahan ditarik oleh takdir yang mereka tidak duga. Dan badai pun mulai mendekat. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Lin Xiaoyu. Sejak pertemuan berulang dengan Chan Yuhan, ia mendapati dirinya sering termenung tanpa sadar. Setiap kali ia menatap langit sore, wajah pria itu kembali muncul di benaknya. Tatapan tajam namun hangat, sikap tenang yang membuatnya ragu apakah ia sedang bermimpi. Namun kenyataan selalu hadir untuk mengingatkannya. Ketika ia harus menghitung uang receh untuk membayar obat ibunya, atau ketika ia berjalan di gang sempit menuju kontrakan usang, Xiaoyu tahu bahwa dunianya tak pernah sejajar dengan pria dari gedung megah itu. "Ibu, apakah percaya dua orang yang sangat berbeda bisa saling mendekat?" tanya Xiaoyu suatu malam ketika ia menyuapi ibunya bubur. Sang ibu menatapnya dengan lembut, seakan dapat menebak isi hati anaknya. "Xiaoyu, hati manusia tidak mengenal kasta, tapi dunia ini seringkali membuat batasan. Kalau hatimu benar-benar teguh, kau harus siap dengan segala resikonya." Ucapan itu menancap dalam benak Xiaoyu, meski ia sendiri belum berani mengaku bahkan pada dirinya bahwa benih perasaan mulai tumbuh. Sementara itu, di kediaman mewah keluarga Chen, suasana makan malam terasa kaku. Meja panjang penuh hidangan mewah, namun percakapan nyaris tak terdengar. Chen Yuhan duduk di sisi kanan ayahnya, Chen Gianhong, seorang pengusaha karismatik yang tegas dan disegani. "Aku mendengar laporan kau mulai sering keluar tanpa pengawalan resmi." Suara Jianhong dalam, bernada peringatan. Yuhan meletakkan supitnya perlahan. "Ayah, aku hanya ingin sedikit kebebasan. Tidak semua langkahku harus diawasi." "Kau pewaris keluarga Chen. Setiap langkahmu bukan lagi milikmu sendiri. Jangan lupa itu." Di ujung meja sang ibu Madam Li berusaha menengahi. "Jianhong, biarkan anak kita bernafas sedikit. Ia masih muda." Namun Jianhong tetap menatap Yuhan dengan tatapan tajam. "Dan kau, Yuhan, ingatlah, kita sudah menjalin kerjasama dengan keluarga Tang. Putri mereka, Tang Xinya, adalah pasangan yang tepat untukmu. Kalian akan segera dijodohkan." Yuhan terdiam. Ada perasaan sesak menyergap dadanya. Ia menghormati ayahnya, tapi hatinya menolak keras rencana itu. "Pernikahan bukan sekedar kerjasama bisnis, ayah. Aku tidak bisa menerima perjodohan hanya demi keuntungan." "Jangan keras kepala, Yuhan. Kau harus memikirkan masa depan keluarga ini." Pertengkaran itu membuat Madam Li menatap cemas. Yuhan akhirnya memilih bangkit dari kursinya, lalu berkata dingin, "Aku mohon izin pergi." Tanpa menunggu jawaban, ia meninggalkan ruang makan.
Di kamar pribadinya, Yuhan berdiri di depan jendela menatap langit malam. Entah mengapa bayangan Lin Xiaoyu kembali hadir, membuatnya merasa lebih tenang dibanding seluruh kekayaan yang mengelilinginya. Hari berikutnya, Xiaoyu kembali bekerja di minimarket. Namun suasana mendadak berubah ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan toko. Dari dalam keluar seorang wanita muda elegan, bergaun mahal dengan langkah anggun penuh percaya diri. Wanita itu masuk, memandang sekeliling dengan tatapan meremehkan, lalu berhenti di depan kasir tempat Xiaoyu berdiri. "Kau Lin Xiaoyu?" tanyanya dingin. Xiaoyu mengerutkan kening, bingung. "Iya, saya Lin Xiaoyu. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu tersenyum tipis, namun matanya menusuk. "Namaku Tang Xinya. Mungkin kau pernah dengar. Aku calon tunangan Chen Yuhan." Darah Xiaoyu seakan berhenti mengalir. Ia terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. "Aku mendengar kau beberapa kali bertemu dengannya. Jangan salah paham, dia hanya terlalu baik sehingga kadang menolong orang asing. Tapi posisinya sudah jelas di sisiku." Xiaoyu mencoba tersenyum sopan, meski hatinya terguncang. "Nona Tang, sepertinya ada kesalahpahaman. Saya tidak punya hubungan apapun dengan Tuan Chen." Xinya menatapnya tajam, seakan menilai setiap gerakannya. "Bagus kalau begitu, karena aku tidak ingin orang sepertimu, orang kecil, bermimpi terlalu tinggi." Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk hati Xiaoyu. Namun ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Xinya lalu berbalik, meninggalkan minimarket dengan aura angkuh yang membuat semua pegawai lain berbisik-bisik. Malam itu, Xiaoyu duduk di tepi ranjang ibunya, menatap lantai tanpa suara. Kata-kata Xinya terus mengiang di telinganya. Ia merasa kecil tak berharga. Hatinya bimbang, antara ingin menghapus semua perasaan atau tetap menyimpan secercah harapan yang ia tahu berbahaya. Di sisi lain, Yuhan mendengar kabar bahwa Xinya menemui Xiaoyu. Ia marah besar, namun tidak bisa menunjukkannya di hadapan keluarga. Ia hanya bisa menggenggam ponselnya, menahan keinginan untuk menghubungi Xiaoyu. "Jika aku mendekat, aku hanya akan menyeretnya ke dalam masalah," pikir Yuhan lirih. Namun justru perasaan itu semakin membuatnya ingin melindungi gadis sederhana itu. Di bawah langit Hangzhou yang dipenuhi lampu-lampu kota, dua hati kembali gelisah di dunia masing-masing. Dan di balik semua itu, benih cinta yang seharusnya mustahil mulai tumbuh semakin dalam. Hujan turun lagi malam itu, menutup langit Hangzhou dengan tirai kelabu. Di balik jendela minimarket yang sudah hampir tutup, Lin Xiaoyu merapikan rak, berusaha mengalihkan pikirannya dari segala kegelisahan. Namun bayangan pertemuannya dengan Tang Xinya beberapa hari lalu masih melekat kuat. Orang kecil seperti aku tidak seharusnya bermimpi terlalu tinggi. Kata-kata itu menusuk hatinya, membuatnya berkali-kali bertanya pada diri sendiri, apakah memang salah bila hatinya berdebar setiap kali bertemu Chen Yuhan? Suara pintu otomatis terbuka membuat Xiaoyu menoleh. Nafasnya tercekat ketika melihat sosok yang masuk dengan langkah tenang. Meski hanya mengenakan mantel hitam sederhana, sorot mata dan wibawa itu tak mungkin salah lagi. "Chen, Tuan Chen?" Xiaoyu tergagap. Yuhan menatapnya dengan senyum samar. "Aku sudah bilang, panggil saja Yuhan. Kau baik-baik saja?" Xiaoyu buru-buru menunduk, menyembunyikan kegugupan. "Saya baik. Mengapa Anda datang ke sini lagi?" "Karena aku ingin melihatmu," jawab Yuhan tanpa ragu. Jawaban itu membuat dada Xiaoyu berdegup kencang. Ia tidak tahu harus menanggapinya bagaimana. Baginya, kata-kata itu seperti mimpi yang tak seharusnya nyata. "Yuhan, kita berasal dari dunia yang berbeda. Kau seharusnya tidak..." Kalimatnya terhenti, tak sanggup dilanjutkan. Yuhan menatapnya dalam lalu berkata pelan,
Aku tidak peduli dunia manapun yang kau maksud. Yang aku tahu, setiap kali aku melihatmu, aku merasa menjadi diriku sendiri. Tanpa topeng, tanpa beban keluarga, tanpa kewajiban pewaris, hanya aku dan hatiku. Xiaoyu terdiam. Air matanya hampir jatuh, namun ia segera menunduk, berpura-pura sibuk dengan kasir. Yuhan, jangan bicara seperti itu. Aku tidak ingin menjadi alasanmu berselisih dengan keluargamu, katanya lirih. Yuhan ingin meraih tangannya, namun menahan diri. Kalau suatu hari kaum Rafa dunia terlalu menekanmu, percayalah, aku akan selalu ada di sisimu. Kata-kata itu menjadi janji yang tak terucap resmi, namun bergema kuat dalam hati keduanya. Keesokan harinya, di kantor grup Chen, suasana kembali tegang. Chen Jianhong menerima laporan bahwa putranya terlihat beberapa kali mengunjungi daerah sederhana. "Yuhan," suara Chen Jianhong bergema di ruang kerja luas itu. "Apa benar kau berhubungan dengan gadis biasa bernama Lin Xiaoyu?" Yuhan tidak mengelak. "Iya, ayah." Tatapan Chen Jianhong mengeras. "Berhenti sekarang juga. Hubungan semacam itu hanya akan mempermalukan keluarga kita. Kau sudah dijodohkan dengan Tang Xingya. Itu keputusan final." "Pernikahan bukan transaksi, ayah. Aku tidak mencintai Tang Xingya." "Cinta?" Chen Jianhong mendengus. "Cinta tidak memberi makan ribuan karyawan kita. Kau akan belajar bahwa perasaan hanyalah ilusi. Tanggung jawabmu jauh lebih besar daripada itu." Yuhan mengepalkan tangan, menahan amarah. "Kalau begitu, mungkin aku harus memilih jalan sendiri." Ucapan itu membuat Chen Jianhong terdiam sesaat, sebelum wajahnya memerah. "Kau anak durhaka!" Yuhan berbalik meninggalkan ruangan. Namun di hatinya semakin yakin, ia tidak bisa melepaskan perasaan pada Xiaoyu meski harus melawan arus besar. Sementara itu, Xiaoyu mendapat kabar buruk. Kondisi kesehatan ibunya memburuk dan biaya rumah sakit semakin menumpuk. Malam itu ia duduk di kamar kecil, menggenggam amplop berisi tagihan. Air matanya jatuh tanpa henti. "Apa yang harus kulakukan, Ibu?" bisiknya dengan suara bergetar. Dalam keputusasaan, Xiaoyu hampir memutuskan untuk mencari pekerjaan tambahan meski tubuhnya lelah. Namun tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Aku tahu keadaanmu sulit. Jika kau mau meninggalkan Yuhan, aku akan membantumu membayar semua biaya pengobatan ibumu. Tang Xingya." Xiaoyu beku. Tubuhnya gemetar membaca pesan itu. Antara marah, tersinggung, dan putus asa. Ia sadar, Xingya meremehkannya. Namun ia juga tahu ibunya sangat membutuhkan biaya itu. Air matanya semakin deras. "Apa aku harus mengorbankan perasaanku demi ibu?" Di saat yang sama, Yuhan berdiri di balkon rumahnya, memandang ke langit malam. Ia menggenggam ponsel, ingin sekali menghubungi Xiaoyu, namun ragu. Ia tidak ingin menambah beban gadis itu. Hanya ada satu hal yang ia yakini. Cinta yang mulai tumbuh di antara mereka bukanlah hal biasa. Itu adalah sesuatu yang bernilai lebih dari semua harta dan kekuasaan yang ia miliki. Namun, takdir sedang menyiapkan ujian besar bagi keduanya. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu diam-diam di sebuah taman kota yang sepi. Yuhan mengenakan topi dan masker untuk menyamarkan diri. Xiaoyu datang dengan wajah letih, matanya bengkak karena menangis. "Xiaoyu, kau kenapa?" tanya Yuhan cemas. Xiaoyu menunduk, menggenggam erat ujung jaketnya. "Yuhan, kita harus berhenti. Apa maksudmu?" "Aku tidak bisa melanjutkan ini. Dunia kita terlalu berbeda. Keluargamu tidak akan pernah menerimaku. Dan ibuku, dia butuh aku. Aku tidak bisa egois." Yuhan meraih bahunya, menatapnya penuh rasa sakit. "Jangan katakan itu. Aku tidak peduli apa kata keluargaku. Aku hanya peduli padamu." Air mata jatuh di pipi Xiaoyu. Ia menggigit bibirnya, lalu berkata lirih, "Maaf Yuhan,
Demi ibu, aku harus melepaskanmu. Kalimat itu menghancurkan hati keduanya. Yuhan ingin berteriak, ingin melawan. Namun melihat wajah Xiaoyu yang penuh kepasrahan, ia hanya bisa memeluknya erat, seolah itu adalah pelukan terakhir yang akan mereka bagi. Di bawah cahaya redup taman kota, dua hati yang saling mencintai terpaksa dipisahkan oleh kenyataan. Namun takdir yang tak pernah diucapkan resmi tetap hidup di dalam hati mereka, bahwa cinta ini tidak akan mati meski dunia menentang.